Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ku coba untuk mengharumkanmu. Oh, biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hidup.
namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Banyak alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Berjalanlah
serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku, semuanya katakan, ku serahkan padamu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Yesus, Kau Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu.
bersamamu, masa depanku terjaga di tanganmu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian yang menegangkan karena kita akan mengumumkan. Best CG of the Year dan juga Best Supporter. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu kompilasi video setiap CG. Ini dia. Ayo guys, check it out. Hai, Iwan. kenalin pas kita bakal dari koleksi semuanya atau yang dulu kita salapan sama Wan itu emang seru banget weh. Hidup sama komunitas yang paling best. Jaga Aitu. Kita nggak tahu siapa yang bakal kalah di challenge ini, tapi kita tahu siapa yang bakal menang. Siapa yang... Connect Group I3 I3. adalah sharing dan pengalaman. I3 itu selalu ngangenin. Nah kalau kita I4. Dan saat yang paling kita tunggu-tunggu, pemenang dari nominasi ini adalah Best CG of the Year goes to, setelah pariwara yang berikut ini. Aduh, bercanda aja kerjaannya Nil. Serius dong. Ulang ya sekali lagi, oke? Oke. Dan saat yang paling kita tunggu-tunggu, pemenang dari nominasi ini adalah Best CG of the Year goes to, setelah pariwara yang berikut ini. Aduh, kulang lagi. Oke, ini terakhir ya, serius ya, gak bertele-tele ya. Lu aja. Oke, lu aja. Oke. Pemenangnya adalah ini dia. Aitu. Kita nggak tahu siapa yang bakal kalah di challenge ini, tapi kita tahu siapa yang bakal menang. Siapa yang bakal menang. Nah, selamat untuk CG yang memenangkan nominasi Best CG of the Year. Harapannya semoga CG tersebut bisa menjadi CG yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, bener banget tuh. Nah, kemudian untuk Best Supporter, berdasarkan hasil dukungan melalui likes di Instagram Collective Indonesian, pemenangnya adalah ini dia. Nah, sekian untuk pengumuman award kali ini. Selamat untuk para CG yang telah memenangkan. Semoga dengan ini CG kita bisa menjadi lebih solid lagi. Dan untuk yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Dan terima kasih sudah berpartisipasi. Terakhir, kami berdua ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk para leaders, CG leaders, dan juga para member yang masih setia bersama keluarga Kolektif Indonesia. Oke, segitu aja. Selamat melanjutkan ibadah. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Semuanya, sekarang adalah waktunya untuk kita memberi. Wow, nggak terasa ya, besok kita akan merayakan
tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia. Nah, pastinya kemerdekaan yang kita miliki sekarang tidak kita dapatkan dengan mudah, penuh perjuangan dari para pahlawan-pahlawan negeri kita, dan kita pun sangat berterima kasih kepada mereka. Tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah kita sudah hidup sebagai orang yang betul-betul merdeka? Mungkin kita pikir dengan kemerdekaan yang kita punya, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, atau kita juga bisa semena-mena menggunakan kebebasan yang kita miliki. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah saat kita tahu batasan kita dan kita memilih untuk melakukan apa yang benar. Dan yang paling penting adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, sama seperti Tuhan yang sudah menetapkan batasan-batasan yang kita bisa baca dalam firman Tuhan, dan semua itu adalah untuk kebaikan kita dan supaya kita bisa hidup dengan penuh kemerdekaan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah merdeka, mari kita siapkan hati kita untuk memberi, dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sebentar lagi kami ingin memberi. Siapkan hati kami Tuhan supaya kami bisa memberi dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang tulus Tuhan. Biar pemberian kami ini Tuhan bisa memberkati kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, untuk memberi, kalian bisa melihat di layar cara-cara memberi lewat Maybank QR Pay, atau kalian juga bisa memberi lewat bank transfer. Selain itu, kalian juga bisa memberi melewati e-wallet berikut ini. Nah, sebagai kita memberi sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sendiri sudah memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya pada setiap kita. Makanya dari itu, mari kita memberi dengan sukacita. Selamat memberi, merdeka! Yeay! Merdeka! 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 Selamat memperingati kemerdekaan negeri kita yang tercinta, Republik Indonesia yang ke-75. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Dan teman-teman semuanya, why not? Ini adalah ibadah merah putih, ya kan? Ibadah memperingati kemerdekaan kita. Saya mengajak saudara di saat ini bisa ambil gambar diri Anda sedang mengikuti ibadah saat ini. Capture a moment ibadah merah putih di pagi ini. Setiap individu ambil gambar saudara dalam menyaksikan ibadah merah putih di pagi ini dan post ke sosial media saudara, dan jangan lupa tag Collective Indonesian. Can? Yap, come on. Take a moment, capture a moment ibadah merah putih di pagi ini dan post ke sosial media Anda, tag Collective Indonesian. Oke? Alright, thank you. Dan saya ingin menyapa bagi saudara yang baru pertama sekali bergabung beribadah online di Collective Indonesian di pagi ini. Kami menyambut Anda, selamat datang, selamat bergabung, dan boleh ketik di komen new atau kasih emoji seperti ini, karena kami ingin mengenal Anda dan menyapa saudara dan membangun hubungan dengan Anda. Why not? Please jangan sungkan bagi saudara yang baru pertama sekali bergabung di Collective Indonesian di pagi ini, ketiklah new di komen atau kasih emoji seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Amin. Alright, perhatikan. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Allah di pagi ini dapat menerima pewahyuan yang spesifik dari Kristus, dari Tuhan, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena lawatan kuasa Tuhan dan firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Amin. Teman-teman semuanya, saya telah memulai seri khotbah tentang Habits to Happiness.
Dan di hari ini fokus saya adalah tentang melayani. Come on, ketik di komen katakan melayani. Ya. Mengapa saya ambil topik melayani menjadi salah satu topik dari Habits to Happiness? Saudara perhatikan di sini bahwa melayani atau membantu orang lain bukan hanya sekedar perbuatan baik, itu akan membuat Anda semakin berbahagia dan semakin sehat. Ya kan? Jadi karena apa? Karena melayani itu menghubungkan kita dengan orang lain, menciptakan suatu komunitas yang lebih kuat dan membantu membangun masyarakat yang lebih bahagia bagi semua orang. Tentunya melayani tidak hanya dengan memberikan uang, tetapi melayani itu juga memberikan tenaga Anda, waktu Anda, ide-ide saudara. Apa yang dapat saudara lakukan, lakukanlah kepada orang lain demi kebaikan orang lain. Ya, so teman-teman semuanya, di dalam jurnal internasional kedokteran, di dalam perilaku kesehatan manusia mengatakan demikian, bahwa melayani orang lain akan meningkatkan kebahagiaan. Melayani orang lain akan meningkatkan kebahagiaan. Dan Elizabeth Midlarski berkata, melayani meningkatkan kepuasan hidup, memberi makna, meningkatkan perasaan kompeten, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi stres. Itu juga dapat membantu mengalihkan pikiran kita dari masalah kita sendiri. So, saya mengajak kita semuanya untuk melayani. Semua katakan melayani. Ketik di komen sekali lagi katakan melayani. Ya. Jadi teman-temanku semuanya, apapun status kita di saat ini, saudara mungkin mahasiswa, saudara mungkin seorang bekerja di salah satu instansi, saudara mungkin seorang pengusaha, guru, dokter, pengajar, bekerja sebagai engineering, apapun status hidupmu saat ini, sebagai seorang percaya Tuhan Yesus, bolehkah saya berkata kepada kita semuanya untuk bersikap bahwa aku di sini adalah seorang pelayan. Aku di sini untuk melayani. Amin. Aku di sini untuk bisa mengangkat kehidupan seseorang, orang lain menjadi lebih baik. Saudara tahu, di saat saya mempersiapkan khotbah, saya mempersiapkan diriku, mempersiapkan hati, jiwa, pikiranku, berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan pewahyuan kepadaku, mempelajari konteks firman Tuhan, dan semuanya hanya dengan satu tujuan. Di saat saya khotbah, hidup saudara menjadi lebih baik. Hanya tujuan Anda menjadi lebih baik. Jadi come on, aku ada di sini untuk melayani. Dan boleh saya mengajak kita semuanya supaya bisa dengan agresif berdoa dan mencari cara untuk bisa menolong seseorang. Berdoalah untuk diri seseorang. Cari cara bagaimana menolong seseorang, untuk berbuat baik buat diri seseorang, buat organisasi, buat gereja lokalmu. Cari sesuatu yang dapat engkau lakukan untuk kebaikan seseorang, untuk gereja lokal Anda. Amin. Dan ketahuilah, ketika kita melakukan hal ini semuanya, perhatikan, itu akan mengurangi keegoisan kita, itu akan mengurangi kekhawatiran kita, dan tentunya membuat hidup kita akan semakin bahagia. Setuju dengan saya? Membuat hidup kita semakin bahagia. Ya. Dan mungkin saudara berkata, aku sendiri kan masih perlu ditolong. Siapa yang tidak perlu ditolong? Setiap orang perlu ditolong. Oleh karena itu, di saat saudara merasakan dirimu perlu ditolong, tentunya orang lain yang kau kenal saat ini perlu ditolong. Daripada saudara selalu menghabiskan waktumu untuk
Apa yang bisa kudapatkan dari orang lain? Apa yang bisa kudapatkan dari organisasi ini? Apa yang bisa kudapatkan? Apa yang bisa kudapatkan dari gereja ini? Dari dia, dari Sianu, dari orang lain? Apa yang bisa kudapatkan? Apa yang bisa kudapatkan? Why not? Kita berputar arah, berpikir saat ini, apa yang bisa kulakukan untuk orang lain? Apa yang bisa kulakukan untuk gereja ini? Dan saudara perhatikan di saat saudara berpikir apa yang bisa saudara lakukan, mintalah bahwa anugerah Kristus akan memampukan Anda untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Amin. Amin. Dan ketahui teman-teman semuanya, di saat Allah ingin mengerjakan sesuatu melalui hidup kita, ingin memberkati hidup kita, tidak hanya sekedar membuat kita berkecukupan, tetapi Allah akan membuat kita berkelimpahan. Karena Allah sangat rindu ketika Allah memberkati kita, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dan Allah akan memberkati hidup kita dengan berkelimpahan. Amin. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tadi mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana seharusnya kita melayani? Yang pertama saya mau katakan, kita melayani karena ketaatan kita. Ketik di komen katakan, aku melayani karena ketaatan saya. Kita lihat dalam Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu apa? Berbakti dan berpaut, my friend. Saudara harus berbakti kepada Allah dan berpaut kepada Allah. Teman-temanku semuanya, ini mau saya sampaikan kepada saudara. Jika anakku Isabel dan Audrey tidak tahu berbakti kepada orang tua, itu adalah suatu malapetaka buat keluargaku. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita harus berbakti kepada Tuhan yang kita ikuti. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang ketika saya mengajak seseorang melayani, dia berkata, janganlah Pak Pendeta, aku gak usah melayani. Saya tidak punya waktu, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Biarlah saya menjadi jemaat yang setia saja dan memberi perpuluhan, memberi persembahan. Hey, perhatikan my friend, tidak ada di tempat ini menjadi jemaat saja, jemaat setia. Tuhan memanggil Anda pasti punya tujuan. Setuju dengan saya? Tuhan memanggil hidupmu pasti punya tujuan yang mulia. Tujuan ilahi, supaya apa? Melalui hidupmu, hidup orang lain diberkati. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan, kasih Yesus dapat bermanifestasi melalui diri Anda. Dan orang-orang lain akan dikuatkan, dibangun hidupnya. Karena apa? Karena perbuatan Tuhan, urapan Tuhan melalui hidup Anda. Oleh karena itu jangan katakan, aku tidak dapat melakukan banyak hal. Yang pastinya saudara dapat melakukan sesuatu. Engkau pasti dapat melakukan sesuatu. Oleh karena itu, jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda untuk melayani. Kemarin Ki Andy berkata demikian, jangan tunda untuk berbuat baik. Ya, mungkin saudara saat ini melayani dan sulit buat Anda untuk dengan sepenuh hati. Memang dalam melayani di gereja khususnya,
Mungkin saudara yang melayani di worship team, sebagai seorang pelayan di worship team yang selalu di pentas, walaupun saudara di balik layar, behind screen, dan saudara mungkin di visual, di sound crew, atau saudara berada di depan sebagai seorang usher yang selalu menyambut jemaat untuk datang ke gereja mungkin, atau di saat ini dalam ibadah online seperti ini yang saudara tentunya mempersiapkan segala technical untuk ibadah online ini, yang paling sulit dalam melayani bukan mengerjakan sesuatu. Yang paling sulit dalam melayani sesungguhnya adalah memiliki hati seorang hamba. Setuju dengan saya? Karena apa? Seorang hamba, seorang pelayan itu identik dengan taat. Dengan apa? Taat. Taat sesuai dengan apa keinginanmu itu mungkin mudah, tetapi taat yang tidak sesuai dengan apa yang kuingini itu mungkin sering berat melakukannya. Tetapi perhatikan my friend, dalam Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika Anda melayani, lihatlah alasan buat Anda melayani adalah karena Yesus. Melayani untuk Tuhan. Ketika Anda melakukan sesuatu karena ketaatanmu kepada Tuhan, Tuhan will take it personally. Dia akan membalasnya. Oke? So ketika kita melakukan pelayanan karena taat kepada bos di atas segala bos, Tuhan Yesus, itu akan menjamah hati Bapa, menjamah hati Tuhan Yesus, dan Dia akan membalasnya, memberi upah kepada orang yang taat kepadanya. Amin. Saya ingin katakan kepada Anda semuanya, yang pertama sekali, minggu demi minggu saya selalu khotbah kepada Anda, mempersiapkan materi-materi khotbahku, dan semuanya ini yang pertama sekali karena saya taat kepada panggilan saya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Baik tidak baik masanya, baik tidak baik respon Anda, saya akan tetap terus berkhotbah. Karena apa? Karena aku mentaati panggilanku, terus menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman semuanya, saudara serius, tidak serius mengikuti ibadah saat ini, kami semua tim pelayan memastikan ibadah ini terus berjalan dari awal sampai selesai. Karena kami taat terhadap panggilan Kristus melakukan pelayanan di Kolektif Indonesia. Karena inilah panggilan bos di atas segala bos itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang pertama saya katakan, kita melayani karena kita taat kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, tidak cukup hanya taat. Saudara melakukan pelayanan karena kasih, karena saudara mengasihi Tuhan. Jadi kita melayani karena mengasihi Yesus, bukan mengejar kasih Yesus. Saudara menangkap poin saya di sini? Saudara melayani bukan mengejar kasih Yesus, tetapi karena saudara merasakan kasih Yesus. Karena saudara sudah merasakan begitu besar kasih Yesus buat Anda. Karena saudara sudah merasakan menerima begitu banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, dan saudara melayani. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya kan? Jadi saudara perhatikan, saya mau sampaikan kepada Anda semuanya, jika saudara melayani karena ingin diperlakukan lebih baik, lebih istimewa, jika saudara melayani supaya bisa dilihat orang lain dan dihargai orang lain, dan alasan saudara melayani karena orang lain supaya menghargai Anda, supaya pendetamu memperlakukan engkau lebih istimewa dan lain sebagainya, engkau akan sering kecewa di saat melayani, my friend. Oleh karena itu,
saya ingin tegaskan kepada kita semuanya bahwa alasan buat kita melayani ialah Yesus Kristus. Amin. Alasan buat aku melayani ialah Yesus Kristus. Bukan karena Anda, bukan karena orang lain, bukan karena menolong. Yes, ini adalah sesuatu yang baik karena saudara ingin menolong pelayanan di Kolektif Indonesian, saudara melayani karena saudara ingin memberkati hidup orang lain, ya hal yang baik. Tetapi di atas semua itu kita melayani karena Yesus Kristus, karena aku mengasihi Yesus, karena aku merasakan kasih Yesus, makanya aku melayani. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh kasih. Saya mau katakan kepada kita bahwa tidak ada bahan bakar yang lebih ampuh dalam menjalankan pelayanan atau di saat seorang melayani selain daripada kasih. Ya kan? Kasih Anda kepada Tuhan itu membuat Anda akan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Anda. Kasih yang akan menjadi poros apa yang sedang kau kerjakan dalam pelayanan, apa yang sedang kau lakukan. Karena aku mengasihi Yesus, karena aku mengasihi Yesus, aku terus memberitakan Injil. Karena aku mengasihi Yesus, aku terus melayani. Jadi, kasih yang membuat kita tetap terus melakukan apa yang sedang kita lakukan. Karena begitu besar kasih Yesus, perhatikan, dia inkarnasi menjadi manusia dan kasihnya tak berkesudahan. Karena kasih, saudara perhatikan, ini mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Karena kasih, sering sekali di saat mempersiapkan khotbah, karena kasih aku bisa sampai lupa diri. Karena apa? Karena kasih kepada Yesus dan kasih kepada Anda bisa bermalaman untuk mempersiapkan khotbah ini untuk Anda. Karena apa? Karena cintaku, kasihku kepada Yesus Kristus. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana semestinya kita melayani? Kita melayani karena bersyukur. Karena apa? Karena kita merasa suatu rasa syukur yang besar akan segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Yesus. Kita melayani karena rasa ungkapan-ungkapan syukur kita atas segala pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan bagi hidup kita. Perhatikan 1 Samuel 12 ayat 24 mengatakan demikian. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kita harus tetap selalu sadar tentang betapa besarnya hal-hal yang dilakukan Allah bagi diri kita, buat hidup kita. Dapatkah engkau merasakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan buat engkau? Coba, dapatkah Anda merasakan kasih Yesus, segala perbuatan Tuhan Yesus buat dirimu? Coba pikirkan hal ini. Jika engkau tidak di dalam Tuhan, bagaimanakah hidupmu saat ini? Ya kan? So teman-teman semuanya, karena aku merasakan kasih Yesus yang besar dan rasa ucapan syukur atas segala perbuatan Tuhan buat diriku, makanya aku melayani. Ya kan? Karena aku bersyukur buat segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Yes, kadangkala saya merasa lelah, capek. Jujur, saya katakan kepada kita semuanya. Kadang rasa capek, rasa lelah, rasa ingin menyerah itu datang kepada saya. Dan yang membuat saya terus
melakukan apa yang saya lakukan, yaitu melayani, menyampaikan firman Tuhan, saya selalu mengingatkan diriku tentang berkat-berkat Tuhan, tentang segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam diriku. Ketika aku menjadi frustrasi dalam hal finansial, aku mengingatkan diriku tentang berkat-berkat Tuhan, tentang finansial yang pernah kualami. Ketika aku ingin menyerah dalam melakukan panggilan hidupku, melayani. Ketika aku ingin menyerah di persimpangan jalan, aku bersyukur di saat itu Tuhan mengarahkan hidupku ke arah yang benar, ke jalan yang pas, sehingga aku bisa merasakan saat ini, keberadaanku saat ini semuanya adalah karena tuntunan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Makanya aku bersyukur saat ini dan aku terus melayani. Kalau tentang menyerah, yes, siapa yang tidak pernah ingin menyerah? Saya mau katakan kepada kita bahwa ingin menyerah, dan itulah tantangan hidup. Bahwa ketika Anda ada momen-momen ingin menyerah dan saudara terus melakukannya, itulah menjadikan hidup ini lebih hidup, ya kan? Dan itu akan membuat Anda semakin menghargai keberadaan hidupmu saat ini. Karena ada momen yang Anda ingin menyerah dan itu tidak pernah terjadi. Maksud saya adalah saudara tidak pernah menyerah. Saudara terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat dirimu. Saudara masih tetap terus melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayananmu sebagai anak Tuhan di dalam kerajaan Kristus, di gerejamu, membantu hidup orang lain, melayani hidup orang lain, berdoa, membaca firman dan menyampaikan firman Tuhan, melayani. Karena saudara dapat bersyukur atas segala pertolongan-pertolongan Tuhan. By the way, bicara tentang ingin menyerah, Abraham, bapak orang percaya, juga pernah ingin menyerah. Saudara perhatikan Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 2 sampai 6. Perhatikan. Oke. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tuhan, sudahlah. Apakah arti semua ini? Apakah arti kesetiaan ini? Apakah arti segala kekayaan, berkat-berkat Tuhan yang banyak? Toh aku tidak punya keturunan. Toh tidak punya keturunan dari darah dagingku sendiri. Tuhan, apa arti semua ini? Walaupun aku rajin melakukan ini, rajin melakukan pelayanan minggu demi minggu, why this still happen? Mengapa aku masih kekurangan? Dan di persimpangan jalan itu, ketika Anda ingin menyerah, Tuhan akan show up. Tuhan akan datang kepada Anda, mengingatkan kembali janji-janjinya, mengingatkan kembali kasih Yesus dan berkat-berkat Tuhan buat diri kita. Saya mau lanjutkan ayat 4. Dia ada ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran. Tuhan berkata kepada Abraham, "Keluar dari kemahmu dan lihat ke atas. Lihat bintang-bintang, lihat janji-janji.
pewahyuan yang pernah engkau dengar keluar dari keterbatasanmu, dan renungkan lagi firman-firman Tuhan yang pernah engkau dengar, dan lihatlah bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dialah Alfa dan Omega. Kasih-Nya begitu besar, tak berkesudahan, dan kuasa-Nya akan selalu menolong saudara untuk tetap terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Ketika Anda ingin menyerah pun, seperti Petrus pernah ingin menyerah, dia akan mendatangi Petrus dan mengembalikan Petrus kepada panggilan hidupnya. Sama halnya dengan Daud yang pernah ingin menyerah dan ingin kesal sekali, yang selalu dikejar-kejar Saul dan ingin membunuh Daud. Daud begitu frustrasi, tetapi Tuhan datang kepada Daud, dan sehingga Daud berkata, Tuhanlah perlindunganku, kekuatanku, benteng hidupku. Kepadanya aku tidak goyah, karena dia aku tidak goyah. Teman-teman semuanya, come on. Kita melayani karena bersyukur atas pertolongan-pertolongan Tuhan. Tahukah Anda bahwa rasa bersyukur membuat Anda terhubung kepada sukacita? Jadi, sikap bersyukur akan menghubungkan kita kepada kebahagiaan. So, mari tetap melayani. Dan saya katakan kepada kita semuanya, melayani dan melakukan kebaikan itu akan menular. Berapa di antara saudara yang melayani karena saudara memang sudah merasakan pelayanan dari orang lain, ya kan? Karena saudara sudah merasakan kasih Yesus, pertolongan Tuhan, dan saudara melayani. Oleh karena itu teman-teman semuanya, sebagai penutup di saat ini, sekali lagi saya katakan, habits to happiness yang kelima ini, melayani. Mari melayani. Melayani karena kita taat kepada perintah Tuhan Yesus. Melayani karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Dan melayani karena kita bersyukur atas kehidupan yang kita miliki. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saat ini hamba-Mu sangat bersyukur buat pelayanan ini, buat kolektif Indonesia, buat setiap umat Tuhan di tempat ini, buat seluruh tim pelayan, buat seluruh jemaat, dan semuanya kami Tuhan adalah hamba, adalah seorang pelayan di kerajaan Allah, di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kehidupan yang kami miliki dan kemampuan yang Tuhan selalu berikan buat kami, anugerah Kristus. Dan ini kami, seperti Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dapatkah Anda mengatakan saat ini, Tuhan, ini aku, pakai hidupku dan utus aku. Aku akan melayani Tuhan dalam seluruh kehidupanku dengan senang hati, jiwa, dan pikiran. Tuhan Yesus, perlengkapi hidup setiap kami, setiap pribadi dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kamu beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Taruh emoji tepuk tangan di komen. Haleluya. 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 Habits to Happiness seri yang kelima, melayani. Sekali lagi ketik di komen katakan melayani, atau ketik di komen ayo melayani. Oke, so teman-teman semuanya, selamat hari Minggu, selamat melaksanakan aktivitas Anda seterusnya, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
berharap